Ulangin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam i- warahmatullahi wabarakatuh. saya perwakilan dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang audit SDM sebagai alat retensi karyawan dan perilaku kewarganegaraan organisasi. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Yunia Rahmawati dengan NPM 124020418 dan ada rekan saya. Ya, saya dengan saya sendiri Muhammad Abian Nurfadilah dengan NPM 124020198. Terus ada juga Ilham Zulkarnain dengan NPM 124020392. Lanjut. Eh, Audit SDM adalah salah satu alat untuk menganalisis kebijakan, strategi, dan sistem SDM guna meningkatkan efektivitas manajemen SDM. Audit SDM juga disarankan untuk transformasi fungsi SDM. Saat ini, perusahaan percaya audit SDM adalah alat yang lebih baik untuk menganalisis kinerja fungsi, sistem, dan alat SDM guna meningkatkan efektivitasnya. Efektivitas SDM dapat mengatasi tingkat turnover karyawan dan meningkatkan retensi perusahaan. Efektivitas SDM Efektivitas SDM digunakan sebagai pengganti kinerja organisasi, pengukuran terkait tenaga kerja, termasuk absensi dan penarikan tenaga kerja. Pencapaian tujuan seperti pencapaian target terkait pengembangan karyawan dan perspektif politik yang menekankan efektivitas penilaian pemangku kepentingan. Terus ada audit SDM dan efektivitas SDM. Audit SDM membantu dalam menyempurnakan proses kebijakan, praktik, dan prosedur SDM yang berfokus pada pencapaian efektivitas organisasi. Selain itu, audit SDM alat untuk mengukur efektivitas SDM dan efisiensi manajemen SDM serta mengidentifikasi masalah, kebijakan, dan prosedur yang ada. Efektivitas SDM dan retensi karyawan memiliki hubungan yang erat, yaitu peluang karir, pelatihan, dan pengembangan yang dinilai sebagai alat yang lebih baik untuk meningkatkan retensi karyawan dan kinerja. Retensi karyawan dipengaruhi oleh praktik karyawan atau pandangan modal, di mana efektivitas SDM, kontribusi tenaga kerja dalam keterampilan dan kemampuan dianggap sebagai sumber daya pesaing. Penting. Eh, Efektivitas SDM dan perilaku kewarganegaraan organisasi. Efektivitas SDM merupakan alat untuk meningkatkan kepercayaan diri dan fleksibilitas karyawan, serta berkontribusi pada peningkatan moral, motivasi, dan perilaku kewarganegaraan organisasi yang berujung pada kinerja individu dan bisnis. Terus ada definisi perilaku kewarganegaraan organisasi sebagai kontribusi sukarela yang meliputi perilaku membantu secara altruistik, kepatuhan terhadap norma kerja, dan keramahan dalam hubungan kerja yang muncul di tempat kerja. Eh, Audit SDM, efektivitas SDM, dan retensi karyawan. Audit SDM merupakan evaluasi komprehensif terhadap sistem SDM, strategi, budaya, dan kompensasi, serta dampaknya terhadap tujuan bisnis dalam jangka pendek dan jangka panjang. Audit HR komprehensif mencakup area fungsional utama, yaitu pengembangan karyawan, kompensasi, dan manfaat hubungan industrial karyawan, dan perencanaan kerja.
Lanjut. Audit SDM, efektivitas SDM, dan perilaku kewarganegaraan organisasi. Efektivitas SDM mencakup proses yang dikembangkan dan dijalankan secara khusus oleh departemen dan profesional SDM untuk menilai kinerja dan dasar persaingan dan guna kemajuan organisasi yang lebih baik. Dampak efektivitas SDM terhadap perilaku karyawan seperti kepuasan karyawan, produktivitas, efisiensi karyawan, dan komitmen terhadap organisasi. Eh, Materinya cukup cukup dilanjut sesi tanya jawab. Baik, dari pemaparan materi yang Junior sampaikan, untuk teman-teman ada yang ditanyakan? Ya, Rasya, silahkan bertanya. Baik, baik, sebentar, sebentar. Perkenalkan, saya Raffi Isam Septianto dari kelompok 4. Izin bertanya untuk kelompok 10. Boleh. Nah, sebentar. Menurut kalian, apa yang terjadi pada loyalitas karyawan kalau audit SDM lebih menekankan kepatuhan dibandingkan pengembangan? Apakah jelas? Bisa diulangin lagi, Rasya? Kayaknya terlalu cepet deh. Menurut kalian, apa yang terjadi pada loyalitas karyawan kalau audit SDM lebih menekankan kepatuhan dibandingkan pengembangan? Baik, pertanyaannya jelas. Kita tampung dulu pertanyaannya ya. Ini ada Ya, Meriana yang akan bertanya juga. Terima kasih, Rasya. sama. Ya, Saya silakan. Mera Dewianti dari kelompok 8 izin bertanya, kalau perusahaan udah rutin melakukan audit SDM, terus kenapa karyawan tetap banyak yang keluar, dan bagaimana audit dan bagian mana dan bagi dan bagian audit mana yang sebenarnya perlu dibenahi? Jelas? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Izin menjawab buat pertanyaannya Rasya tadi ya. Pertanyaannya itu, eh, apa yang terjadi pada loyalitas karyawan kalau audit SDM lebih menekankan kepatuhan dibandingkan pengembangan? Apa betul, Rasya? Betul, betul. Untuk jawabannya, kalau audit SDM lebih menekankan kepatuhan dibandingkan pengembangan, loyalitas karyawan cenderung menurun. Karyawan mungkin tetap patuh pada aturan, tetapi hanya sebatas kewajiban. Bukan karena merasa memiliki keterikatan dengan perusahaan. Dalam kondisi seperti ini, karyawan bisa merasa diawasi terus-menerus tanpa adanya perhatian terhadap pengembangan diri dan karir mereka. Akibatnya, rasa percaya dan komitmen jangka panjang melemah, sehingga karyawan mudah kehilangan motivasi dan lebih terbuka untuk mencari peluang di tempat kerja lain. Apakah sudah terjawab pertanyaannya, Rasya? Baik, cukup terjawab, Pak Bian. Terima kasih. Ya, baik.
Selanjutnya dilanjutkan oleh Ilham. Ya, terima kasih Abian. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Mariana. Pertanyaannya yaitu, kalau perusahaan sudah rutin melakukan audit SDM, kenapa karyawan tetap banyak yang keluar? Dan bagian audit mana yang sebenarnya perlu dibenahi? Oke, jawabannya, kalau perusahaan sudah rutin melakukan audit SDM, tapi karyawan tetap banyak yang keluar, biasanya karena auditnya masih fokus ke hal-hal administratif dan kepatuhan, bukan ke pengalaman kerja karyawan sehari-hari. Secara prosedur, mungkin sudah benar, tapi kebutuhan karyawan belum benar-benar terjawab. Bagian audit yang perlu dibenahi terutama adalah aspek pengembangan karir, keadilan penilaian kinerja, kualitas atasan langsung, serta sistem penghargaan dan komunikasi. Kalau hal-hal ini tidak dievaluasi secara mendalam dan ditindaklanjuti, karyawan tetap merasa tidak berkembang atau tidak dihargai, sehingga memilih untuk keluar meskipun audit SDM dilakukan secara rutin. Kurang lebihnya seperti itu, Mariana. Oke, makasih. Ya, sama-sama. Baik, untuk pertanyaan dan sesi tanya jawabnya sudah selesai ya teman-teman. Kami dari kelompok 10 kurang lebih mohon maaf apabila ada yang salah untuk disampaikan atau kurang jelas pemaparannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.